Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita semuanya oleh Allah diberikan umur yang panjang, bertemu dengan sebuah bulan yang di dalamnya ada peringatan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah berpesan kepada kita, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka orang itu betul-betul mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, kelak nanti akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara kita mencintai Rasulullah adalah dengan cara memperingati hari kelahirannya. Bagaimana tidak, di dalam ayat Al-Quran disampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Para malaikat saja mengucapkan salam kepada Rasulullah. Allah dan para malaikatnya memberikan penghormatan kepada Rasulullah dalam bentuk sholawat. Bagaimana tidak kalau kita ini menjadi umatnya, sementara di dalam sebuah riwayat disampaikan Rasulullah menceritakan kepada para sahabatnya, ikhwani, ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Para sahabat kemudian bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa yang kau sebut-sebut sebagai saudaramu itu? Anahnu, kita, apa kita semuanya? La, tidak, antum ashabi, kamu semuanya adalah para sahabatku. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada kita, ternyata yang disebut dengan ikhwani-ikhwani itu adalah orang-orang yang jauh dari masa Rasulullah. Hum lam yarawni wa aminu bi, orang yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi mengimani tentang apa yang diajarkannya. Tentu Maulid Nabi kita peringati bukan sekedar mengenang jasa Rasulullah, tapi ada hal yang terpenting yang barangkali untuk kita ambil pelajaran dalam hidup kita. Dijelaskan di dalam teks ini bagaimana hukumnya memperingati Maulid Nabi. Wa in kanal mauludu fil masjidi fayanalul hadiruna ajral i'tikafi. Biasanya masjid-masjid di lingkungan kita seringkali mengadakan peringatan Maulid Nabi. Maka ketika peringatan Maulid Nabi itu diselenggarakan di masjid, maka orang yang melakukan peringatan Maulid di masjid, maka dia akan mendapatkan pahala i'tikaf. Wa ghaliban tukhtamu jalsatul maulidi bi syai'in minal wa'di wa tadhkiri. Biasanya pada umumnya majelis Maulid itu ditutup dengan nasihat-nasihat mauidhah hasanah, sehingga dengan begitu orang akan mendapatkan pencerahan. Masa begini dilarang kan? Oleh karena itu kita harus bangga menjadi umatnya Nabi, karena di dalam sebuah hadis Rasulullah juga menjelaskan kepada kita, inna aulan nasi bi yaumil qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya manusia yang paling utama kelak nanti di hari akhir yang bersandingan denganku adalah orang yang paling banyak membaca sholawatnya. Menjadi naif kalau kemudian kita mengaku menjadi umatnya Rasulullah, membaca sholawat menjadi satu amalan yang berat begitu ya, apalagi diperdebatkan bagaimana hukumnya membaca sholawat. Sementara kita sudah mendengarkan banyak hadis Nabi yang disampaikan kepada kita. Semisal ada sebuah hadis yang bunyinya itu tadi, inna aulan nasi bi yaumil qiyamati aksaruhum alayya sholatan, bahwa sesungguhnya manusia yang paling utama kelak nanti di hari akhir adalah orang yang paling banyak membaca sholawatnya. Belum lagi misalnya ada penjelasan-penjelasan yang disampaikan kepada kita semuanya, bahwa sekali kita saja membaca sholawat maka kemudian akan dibalas 10 kali lipat. Seringkali kalau orang dulu itu memberikan nasihat kepada anggota keluarganya,
Nah, kalau di perjalanan jangan lupa memperbanyak sholawat. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah iya betul dengan membaca sholawat itu bisa menghindarkan kita dari musibah? Nah, kalau ini bagian dari sesuatu yang kita imani, kita harus yakin bahwa ketika kita sering menyebut Rasulullah dengan membaca sholawat, ternyata mendapatkan keberkahan dan kita dilindungi oleh malaikat karena sholawat yang kita baca. Maka dimanapun kita tempatnya, entah di perjalanan atau di rumah, atau teman-teman yang sedang berusaha di pasar-pasar misalnya, mari kita perbanyak membaca sholawat. Harapannya mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca dalam kehidupan sehari-hari akan mengingatkan kita tentang kebaikan-kebaikan Rasulullah yang dicontohkan kepada kita semuanya, sehingga dengan begitu kita akan mendapatkan keberkahan. Maka akan sangat disayangkan momentum memperingati Maulid ini tidak kita manfaatkan dengan cara memperbanyak membaca sholawat. Biasanya kalau di kampung-kampung itu banyak orang yang kemudian tibaan begitu ya, kemudian tidak lupa bersedekah bersama-sama. Ada juga yang memperingatinya dengan khatmil Quran yang dilanjutkan dengan mauidhah hasanah. Maka bersyukur bagi kita yang dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW dengan memperingati kelahiran Rasulullah. Kita jadikan momentum untuk selalu mengingat kebaikan-kebaikannya, bahwa Rasulullah adalah kudwah kita, uswatun hasanah bagi kita semuanya, yang tentu kalau kita dalami kepribadiannya tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, mari kita perbanyak membaca sholawat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari sholawat yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim an sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasyidul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril ladhim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.